Halo, ya ini adalah mesin bubut pertama saya ya, dan ini pertama kali saya terjun ke dunia perbubutan ya baru pakai mesin ini. Ini mesinnya merek Ceki 6230, untuk panjang benda kerja itu 1,5 meter ya. Speknya bisa open bed, jadi bednya yang ini tuh bisa dibuka ya. Untuk pengerjaan biasanya pengerjaan velg-velg motor ya, yang membutuhkan diameter besar dia. Nah, ini udah pakai transmisi. Jadi percepatannya kita tinggal ngatur di sini ya. Kelebihannya itu enak. Karena setiap benda kerja itu setiap pengerjaan enggak semuanya itu RPM-nya sama. Ada yang mesti pakai RPM pelan, ada juga yang harus pakai RPM tinggi ya. Mesin ini saya beli sekitar berapa ya? 8 bulan yang lalu lah. Eh, saya beli karena sebenarnya saya nggak kepikiran buat beli mesin bubut ya, karena saya belum pernah atau belum sama sekali pengalaman bubut ya. Ini karena kondisional, karena waktu itu saya masih bekerja ya di sebuah perusahaan di Tangerang. Kebetulan saya menabung uang itu sekitar 3 tahun yang lalu, dan rencananya itu uang tabungan untuk saya belikan motor sebenarnya, pengen beli motor ya, motor matic gitu. Tapi karena kondisi perusahaan saya mulai goyang ya, sering libur, sering nggak masuk kerja, diliburkan gitu ya. Kadang seminggu masuk cuma 3 hari, masuk cuma sehari kayak gitu kan. Keuangan saya mulai goyang. Nah, waktu itu saya berpikiran kalau kayak gini terus-terusan saya bakalan repot, karena eh, menyangkut pemasukan ya, pemasukan harian atau bulanan saya jadi kacau. Kalau saya waktu itu ambil motor terus saya kerjanya nggak stabil, saya pasti bakal lebih repot ke depannya ya, karena mungkin saya mungkin harus resign atau jadi korban PHK ya kan. Eh, jadi repot lah intinya ke depannya. Makanya saya waktu itu berpikiran, gimana kalau saya eh, beli mesin bubut dan mencoba masuk ke dunia perbubutan ya. Untuk perbubutan sendiri itu saya beli mesin bubut ini second ya, uh, di wilayah Tegal, karena saya sekarang di domisili Pemalang. Untuk di daerah Pemalang sendiri, populasi mesin bubut itu tuh masih tergolong sangat jarang ya, karena mesin bubut ini tuh dia populasinya itu ngikutin kondisi, mungkin pertama industri ya, home industri apa industri segala macam lah, terus bahan-bahan gitu ngaruh ya ke populasi mesin bubut. Karena kalau di Tegal itu di sana banyak ya yang jual bahan-bahan gitu kan, terus masih banyak, kayaknya masih banyak perusahaan juga ya kan. Jadi jasa-jasa bubut home industry juga ternyata di sana masih banyak. Kalau di Pemalang sendiri kayaknya menurut saya, setahu saya itu masih jarang, karena saya beli mesin bubut ini survei ke muter-muter ya, itu sangat jarang di Pemalang. Banyakan itu penjualnya di Tegal. Bahkan saya beli mesin bubut ini, saya keliling di daerah Tegal itu banyak home industry di sana yang pada menggunakan mesin bubut untuk kebutuhan industri. Makanya ternyata di sana banyak ya. Eh, Terus sebenarnya saya nggak ada niat buat beli mesin bubut tipe ini ya, karena saya beli mesin bubut ini karena pilihan dari sebelum-sebelumnya saya kan ngecekin berbagai mesin mesin bubut ya. Kebetulan yang menurut saya lebih cocok yang ini, makanya mau nggak mau saya beli mesin bubut ini ya. Lumayan ya buat teman-teman yang mungkin kalian masih kerja di perusahaan, masih punya gaji tetap, mendingan duitnya itu dikumpulin buat sesuatu yang bermanfaat buat kedepannya ya. Jangan sampai misal kita masih bekerja di sebuah perusahaan, tahu-tahu PHK, tahu-tahu kena pengurangan karyawan, atau tahu-tahu amit-amit pabriknya bangkrut ya kan, kita kelabakan nggak punya haluan ya kan. Coba kalau saat itu saya misal memutuskan untuk beli motor ya, nggak beli mesin bubut, kemungkinan pas
saya keluar dari pekerjaan bakal bingung mau mesti ngapain, karena saya baru seminggu ini baru resign dari pekerjaan saya dan mulai mau fokus bubut ya. Untuk pengerjaan sendiri kebetulan saya sebelumnya ada basic online shop ya, jadi berhubung saya punya mesin bubut, sekarang mulai bisa memproduksi sendiri ya, hitung-hitung buat latihan seperti ini ya, busing kayak gitu, pembuatan busing, terus ngedrat. 90% tuh saya pengerjaan buat kebutuhan saya sendiri, kebutuhan all shop, jadi saya nggak buka jasa, karena kalau membuka jasa itu menurut saya terlalu beresiko, karena saya nggak punya basic atau nggak punya skill di dunia perbubutan, jadi ukuran-ukuran yang saat presisi itu ya belum bisa menerima orderan ya. Sesuai tujuan awal saya ya, beli mesin bubut kan untuk kebutuhan produksi sendiri ya kan. Jadi ya nggak masalah lah kalau saya nggak menerima jasa gitu. Kalau ada jasa kebutuhan yang gampang-gampang ya mungkin bisa mau saya. Kalau kebutuhan jasa yang rumit-rumit seperti quarter kayak gitu segala macam, saya belum bisa menerima, karena mesin bubut saya sendiri itu masih ala apa adanya ya, belum, alatnya belum lengkap, saya baru mau nyicil juga buat perlengkapan ya, pelan-pelan lah. Sesuatu yang bisa itu berawal dari yang nggak bisa dulu, yang penting intinya mau latihan ya. Ya begitu dulu ya teman-teman, buat teman-teman yang terima kasih yang udah nonton video ini. Mungkin kedepannya saya bakal membuat channel tentang dunia perbubutan ya. Maaf sekali apabila ada kata-kata saya yang mungkin kurang lancar lah, masih terlalu awam, masih dalam dunia perkontenan ini ya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum.